Selamat siang, sekarang hari Selasa tanggal 20 Januari 2026. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid. Ini pesanan dari saudara Mutakin yang berada di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Untuk tampilan depan di sini ada indikator PLN, indikator PLTS, dot meter, ada baterai capacity, dan di sini ada switch selector. Kemudian untuk bagian dalam di sini ada inverter 1000 watt, dan di sini ada SCC, di sini ada MCB baterai, MCB PV, MCB output. Untuk bagian bawah di sini ada terminal baterai, panel surya. Untuk terminal baterai dan panel surya ini untuk pemasangan tidak boleh terbalik, untuk positif dan negatif. Kemudian di sini terminal input dari PLN 220, kemudian yang paling kanan output. Nanti jika sudah terpasang ke baterai dan ke panel surya, untuk MCB yang dinyalakan MCB baterai dulu, baru MCB PV. Kemudian untuk mematikan, nanti yang dimatikan MCB PV dulu, baru MCB baterai. Ya, langsung saja kita nyalakan. Oke, saat ini tegangan 13,1 volt ya. Di sini sudah nyala untuk inverter. Artinya sudah ada tegangan, sudah standby. Kita lihat di bagian depan. Di sini sudah standby untuk indikator dari PLTS atau dari inverter. Kemudian kita nyalakan untuk MCB output. Oke, untuk output kami menggunakan kipas angin ini. Ya, kembali ke depan. Di sini untuk inverter atau tegangan dari PLTS ini adalah 230 volt. Kemudian yang kuning ini adalah daya dari output atau saat ini menggunakan kipas angin. Kemudian ada suhu di dalam box. Kemudian di sini ada arus, ada timer, dan ada power factor atau bisa diganti dengan kWh. Kemudian kita sambungkan ke input dari PLN. Ini seperti ini. Untuk indikator dari PLN sudah masuk. Oke, kemudian di sini ada switch selector. Switch selector ini ada 3 mode. Yang pertama mode auto, mode PLN, dan mode PLTS. Untuk mode yang pertama mode auto. Jadi untuk mode auto, output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus selama kapasitas dari baterai ini di atas 30% atau di atas 11,3 volt. Jadi nanti kalau kapasitas dari baterai ini sudah di bawah 30%, maka PLTS ini akan dimatikan dan PLN akan membackup atau output akan berpindah menggunakan PLN. Ya, kemudian untuk mode PLN, untuk mode PLN ini kebalikan dari mode auto. Jadi output akan menggunakan PLN dan PLTS ini akan menjadi backupnya, dengan catatan kapasitas dari baterai ini di atas 30% atau di atas 11,3 volt. Kemudian untuk mode PLTS ini akan menggunakan PLTS secara terus-menerus dari baterai penuh 100% sampai 0% akan menggunakan PLTS secara terus-menerus. Jadi untuk PLN ini tidak digunakan sama sekali. Oke, kita berpindah ke mode auto. Jadi untuk mode auto kita simulasikan dulu. Jika baterai sudah berkurang atau sudah digunakan, ini akan berkurang. Jika kapasitas dari baterai ini di bawah 30% atau di bawah 11,3 volt, PLTS akan dimatikan dan output akan berpindah menggunakan PLN. Oh ya, untuk saat ini untuk tegangan menggunakan PLTS ini 228 volt. Kemudian untuk PLN ini 220 volt ya, atau PLTS, tegangan dari PLTS ini lebih tinggi daripada PLN. Jadi kita simulasikan jika kapasitas dari baterai sudah berkurang.
Oke, seperti ini. Jadi kapasitas dari baterai ini sudah di bawah 30% ya, atau di bawah 11,3 volt, maka PLTS akan dipadamkan dan output langsung berpindah menggunakan PLN, dan nanti akan berpindah ke PLTS kembali jika kapasitas dari baterai sudah terisi sampai di atas 90% atau di atas 13 volt. Baik, seperti itu untuk kapasitas dari baterai. Jika sudah terisi sampai di atas 13 volt atau di atas 90%, maka PLTS ini akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke, normal ya untuk mode auto. Kemudian kita berpindah ke mode PLN. Jadi untuk mode PLN ini akan menggunakan output menggunakan PLN, dan PLTS ini sebagai backupnya. Jika sewaktu-waktu listrik dari PLN padam, maka PLTS ini akan membackup. Oke, seperti ini. Jadi PLN padam, maka akan otomatis di backup menggunakan PLTS. Jika listrik dari PLN sudah nyala kembali, maka output langsung berpindah menggunakan PLN. Oke, seperti itu untuk mode auto. Kemudian di sini ada mode PLTS. Untuk mode PLTS ini akan menggunakan semua kapasitas dari baterai, jadi menggunakan PLTS secara terus-menerus. Jadi sampai 0% dia akan menggunakan PLTS. Ini untuk PLN tidak digunakan sama sekali. Jadi untuk mode PLTS ini tidak kami rekomendasikan, karena jika terus-terusan baterai dalam keadaan 0%, ini dikhawatirkan dapat mempercepat kerusakan dari baterainya ya. Oke, saat ini kapasitas dari baterai ini tinggal 4%, dan untuk tegangan dari PLTS juga ikut turun. Jadi untuk mode PLTS ini sebaiknya digunakan dalam kondisi darurat saja. Misalkan listrik dari PLN padam dan kapasitas dari baterai ini di bawah 30%, maka ini bisa digunakan saat kondisi darurat. Oke, seperti itu ya, normal ya untuk ketiga mode auto, mode PLN, dan mode PLTS, semuanya normal. Jadi siap dilakukan pengiriman. Dan untuk kondisi box saat ini seperti ini ya. Jadi sebelum kami lakukan pengiriman sudah kami periksa terlebih dahulu. Jadi sudah kami pastikan tidak ada yang penyok ataupun cacat. Jadi siap dilakukan pengiriman kepada saudara saudara Mutakim yang berada di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Seperti itu saja untuk uji coba kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.